dua pemateri menyampaikan materinya, maka akan dibuka sesi tanya jawab. Demikian peraturan yang akan kita pakai. Adapun biodata atau profil pemateri kita hari ini, Kak Irfan Fanani dan Kak Faisal Indrianto. Kak Irfan Fanani adalah mahasiswa Sistem Informasi semester 6 di Universitas Narotama. Dan Kak Faisal Indrianto merupakan mahasiswa Sistem Informasi semester 6 di Universitas Narotama, juga Flutter Developer. Baiklah, itu tadi sedikit profil dari Kak Irfan Fanani dan Kak Faisal Indrianto. Sekarang langsung saja masuk ke acara inti. Pada materi pertama yang akan dibawakan oleh Kak Irfan Fanani. Kepada Kak Irfan Fanani, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Mas, jelas. Oke, saya izin screen dulu. Mantap sekali Mas Irfan, keren. Waduh, sudah keluar materinya? Sudah. Oke. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam untuk teman-teman semua. Malam. Oke, kali ini saya akan membawakan sebuah materi yaitu mengenai pengenalan dari Flutter tersendiri itu ya. Saya lihat di sini banyak teman-teman yang udah ngikutin ya. Ini materinya itu kita mulai dari dasar banget. Jadi untuk teman-teman yang udah mengenal Flutter lebih dahulu, dimohon bersabar, nanti pembahasannya ini agak dasar banget, jadi mohon bersabar. Nah, untuk materi yang kedua yang akan dibawakan oleh Kak Faisal nanti lebih expert lagi. Moderator, saya diberi waktu sampai jam berapa ya, kalau boleh tahu? 45 menit sampai jam 8 pas. Oke, kalau masih dikan sama Pak Faisal aja. Saya lanjutkan. Nah, seperti apa yang dijelaskan moderator tadi, saya Muhammad Irfan Fanani, saya mahasiswa informasi dari Universitas Narotama, sekelas sama Kak Faisal juga. Jadi teman-teman kalau ingin menghubungi saya bisa ditemukan di LinkedIn, Instagram, GitHub, Telegram maupun Facebook. Perlu saya garis bawahi di sini, tolong ya nanti kalau materinya ini tolong dikoreksi kalau ada yang kesalahan. Itu adalah please correct me if I'm wrong. Jadi nanti seandainya materi saya atau maupun materi dari Kak Faisal ada yang kurang jelas, ada yang salah-salah, stepnya salah seperti ini atau salah seperti apa, tolong dikoreksi. Nah, yang paling dasar nih, apa sih Flutter itu? Di sini saya mempunyai 3 kata kunci ya. Yang pertama ada satu code base, ya. Kemudian Android, iOS atau web, yang artinya dia itu multi-platform atau cross. Kemudian yang ketiga ada toolkit user interface, jadi semacam framework seperti itu. Pengertian dari Flutter sendiri itu banyak sekali ya ditemukan di internet. Nah, namun saya merangkumnya dalam 3 kata kunci ini. Yang pertama ada satu code base, Android, iOS, web, sama yang terakhir toolkit user interface. Dari sini teman-teman udah bisa menangkap kan Flutter itu seperti apa. Nah, jadi ketiga kata kunci ini. Nah, jadi Flutter ini menggunakan sebuah bahasa pemrograman yaitu Dart. Nah, jadi Flutter ini adalah saya ulangi ya. Jadi Flutter ini merupakan sebuah framework atau toolkit user interface yang mana
dia memiliki satu code base yang dapat di running atau di-compile dalam multi-platform workload. Kita lanjut. Mengapa teman-teman harus menggunakan Flutter? Tentunya banyak sekali sih benefit-benefit yang didapat, mulai dari yang pertama tentunya yaitu yang udah saya kasih tahu di awal tadi, cross platform, di mana Flutter ini dapat di running di berbagai platform. Yang pertama ada mobile, web maupun desktop. Nah, di mobile sendiri Flutter ini biasanya digunakan untuk Android maupun iOS. Yang tinggi lagi, si Flutter ini bisa digunakan untuk teman-teman yang ingin membuat aplikasi secara web maupun desktop. Nah, fitur hot reload. Jadi fitur hot reload ini sangat membantu sekali ya dalam proses development. Apa sih fitur hot reload ini? Jadi fitur hot reload ini seperti yang teman-teman saksikan, dia melakukan perubahan secara langsung tanpa melakukan pengkompilan atau build dari awal. Jadi aplikasinya tidak di-build dari awal lagi kalau ada perubahan. Jadi tinggal ditekan hot reload saja, nanti perubahan apa yang ditulis waktu teman-teman buat akan otomatis ditampilkan. Nah, di sini mulai dari counternya yang dikurangi, dia akan mengurangi. Nah, 3, 2, 1. Itu sangat membantu sekali sih bagi proses development untuk mengurangi waktu juga, jadi nggak harus bolak-balik compile dari awal, build dari awal, terus diinstal lagi, nggak, jadi lebih efisien. Kemudian mengapa sih harus kita menggunakan Flutter? Yang ketiga ada beautiful user interface. Nah, jadi si Flutter ini memiliki banyak sekali keuntungan ya. Yang ketiga ini ada beautiful user interface. Di Flutter sendiri itu menganut dua macam widget yang digunakan. Yang pertama, menganut dua desain, yakni material design, dan yang kedua adalah Cupertino, di mana yang material ini kebanyakan digunakan untuk Android. Yang kedua yaitu Cupertino ini digunakan di platform iOS. Jadi teman-teman bisa menggunakan dua jenis konsep desain ini dalam Flutter. Alasan lain kita menggunakan Flutter ini tentunya yang pertama yang sudah saya sebutkan 3 tadi, terus saya tambahkan lagi, yakni Flutter mendukung 120 frame per second atau fps. Kemudian performa dari Flutter sendiri itu tinggi dibandingkan dengan pemrogram natif lain. Kemudian dukungan komunitas yang kuat, jadi komunitasnya erat banget di sini. Untuk teman-teman yang ingin belajar Flutter, banyak sekali tutorial yang ada di internet. Nah, contoh aplikasi apa aja sih yang udah dibuat dengan Flutter ini? Teman-teman kalau buka website dari Flutter sendiri itu di flutter.dev, teman-teman coba klik di menu showcase-nya. Nah, di showcase itu banyak sekali aplikasi yang sudah deretan aplikasi yang sudah dibuat dengan Flutter. Saya ambil contoh di sini ada 4 ya yang saya ambil, ada Grab, Happy Road Studio, Alibaba Group, sama Baidu. Pasti teman-teman nggak asing sama yang Grab maupun Alibaba ataupun yang Baidu. Jadi keempat aplikasi ini dibangun menggunakan Flutter. Sebenarnya tidak hanya aplikasi ini saja sih yang dibuat menggunakan Flutter, banyak sekali. Selanjutnya, kelebihan menggunakan Flutter ini saya rangkum menjadi 4 ya. Yang pertama yaitu tentu saja cross platform atau multi platform.
di mana dia dapat di running di Android, iOS maupun desktop atau web juga. Kemudian, nah dukungan komunitas ini teman-teman bisa akses melalui Telegram maupun Stack Overflow yang lain. Teman-teman bisa dapat jumpai di forum-forum pemrograman sih. Jadi teman-teman kalau kesulitan dalam permasalahan coding Flutter-nya, teman-teman tanyakan saja di forum. Nanti jawab sama teman-teman. Nah, salah satunya itu ada di grup Telegram namanya Flutter Indonesia. Nah, untuk teman-teman yang mau cari-cari insight ataupun ingin cari solusi terhadap masalahnya, lanjut saja masuk ke forum Telegram tersebut. Kemudian ada dokumentasi terstruktur. Jadi Flutter ini enaknya itu dokumentasinya terstruktur. Teman-teman bisa kunjungi di websitenya di flutter.dev. Di situ banyak sekali tutorial cara menggunakan widget seperti apa, kemudian cara yang paling mudah install dari awal sampai penggunaan itu ada di websitenya. Nah, yang keempat ada dukungan Google. Jadi Flutter ini itu dibuat oleh Google sendiri. Jadi teman-teman tidak usah khawatir mengenai masa depan dengan framework Flutter ini. Selanjutnya ada kekurangan menggunakan Flutter. Yang pertama, nah, ukuran file yang besar. Ukurannya file besar ini tidak itu sih. Kalau bagi saya sendiri tidak mempermasalahkan karena bisa diakali dengan hal-hal yang lain. Entah itu dikurangi aset-asetnya ataupun dikurangi kode-kode yang tidak penting, nanti itu bisa mengurangi ukuran file sebuah aplikasi. Kemudian, ini salah, dokumentasi terstruktur ini tidak salah. Kemudian yang kedua ini ada developer masih belum banyak, di mana developer Flutter ini jarang ditemukan ya. Meskipun coba teman-teman cari di sebuah contohnya di kampus ini, nah itu pasti yang bahasa pemrograman yang paling diminati itu tentunya bahasa pemrograman yang sudah lama sih, kayak PHP, kemudian ada Java, kemudian ada kayak C++. Cuman bahasa Flutter ini emang baru banget sih, jadi sumber daya manusianya yang menguasai Flutter ini terbatas. Tapi itu bukan sebuah penghambat sih untuk teman-teman belajar. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah tertarik? Mungkin ada yang nyeletuk sih, Mas Sinawi mulai tekun dhisik. Nah, yang pertama tentu niat ya, niat teman-teman yang dimiliki. Kemudian yang kedua, penguasaan PBO-Dart. PBO-Dart ini pemrograman berbasis objek Dart. Nah, jadi Flutter ini dia menggunakan bahasa pemrograman Dart. Jadi teman-teman harus menguasai bahasa Dart itu sendiri. Gimana cara ada rekomendasi tutorial nggak Mas di YouTube? Nah, ada sih. Teman-teman cari channel YouTube-nya Pak Eriko Darmawan. Nah, di situ dia mengajarkan mengenai Flutter itu sendiri dari awal sampai akhir. Yang ketiga adalah dicoba dulu, ojo sambat aja. Nah, mungkin dari teman-teman dari nyeletuk seperti itu sih, soalnya belum terbiasa sendiri dengan pemrograman, jadi sempat nyeletuk sambatnya itu. Dan yang keempat ada gabung dengan komunitas. Nah, jadi nggak ada ruginya sih teman-teman gabung komunitas. Kalau ada problem
sharing, kalau ada ilmu yang baru di sharing juga. Nah, jadi sama-sama sharing di komunitas. Harusnya ada sering latihan sama konsisten harus tetap. Jadi teman-teman kalau mau menggunakan Flutter ini tidak harus bingung sih komputernya mau operating system apa, karena Flutter sendiri itu bisa digunakan di semua operating system mulai dari Windows, macOS, Linux maupun Chrome OS. Untuk instalasinya sendiri tidak ruwet, ya, tapi gampang banget instalasinya. Tinggal teman-teman ikuti langkah-langkahnya, ada semua di dokumentasinya website flutter.dev. Teman-teman bisa masuk ke situ. Nah, apabila teman-teman sudah melakukan instalasi di komputernya masing-masing, coba di tes ya, apakah Flutter-nya itu sudah terinstall, sudah dimasukkan ke dalam pad-nya teman-teman di terminal. Dengan cara itu ada dibuka dulu terminal atau command prompt-nya. Ada perintah namanya Flutter Doctor. Nah, Flutter Doctor ini dia menampilkan semua komponen yang diperlukan dalam proses development menggunakan Flutter ini. Ada Flutter itu sendiri ya, Flutter-nya. Kemudian kita menggunakan Android Studio. Nah, dari Android Studio ini tidak digunakan untuk ngoding juga. Di Flutter ini teman-teman bisa menggunakan VS Code untuk text editor-nya. Cuman kalau teman-teman download Android Studio-nya juga harus download untuk SDK-nya. Jadi SDK-nya ini digunakan teman-teman untuk proses development. Jadi tidak harus membuka Android Studio. Teman-teman bisa membukanya melalui VS Code. Jadi diperlukan hanya SDK-nya saja. Oke, lanjut. Nah, ini sudah semuanya ya. Nanti proses pengenalan Flutter-nya dilanjutkan sama Kak Faisal. Nah, jadi saya menunjukkan sedikit ya di sini antara perbedaan dua struktur kodenya di sini. Jadi di Flutter sendiri itu menganut dua status full sama status plus widget, di mana stateless widget ini digunakan untuk membuat halaman yang bersifat statis, tidak ada perubahan dalam halaman tersebut. Jadi sudah dibuat statis. Kalau ada perubahan, nah itu tidak bisa, harus dirubahkan di codingnya. Sedangkan di status full widget itu teman-teman bisa membuat halaman dengan kebalikan dari stateless. Jadi bersifat dinamik halamannya. Dia ada perubahan sewaktu-waktu di halamannya, tidak berubah di codingan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti mengenai stateless sama stateful akan dijelaskan sama Kak Faisal melalui codingnya langsung. Oke, quote dari saya, jangan lupa bersyukur. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari sini. Waktunya masih lumayan sih. Monggo saya kembalikan ke moderator. Karena masih ada waktu, kita lanjut aja dulu ya Kak, biar nanti di akhir. Nggak apa-apa. Oh, oke. Ya. Kak Faisal, gimana? Kak Faisal siap? Siap nggak siap nih? Ya, Apa terima tadi kasih. saya kecepatan ya? Wah, Enggak. cepet sih Mas. Tapi nggak apa-apa sih. Nanti deep down-nya nanti saya aja yang penjelasan lebih dalamnya. Iya sih, biar teman-teman nggak boring juga sih. Ya, terima kasih Kak Irfan atas pemaparan materinya. Sebelum melanjutkan ke materi kedua, saya kembali mengingatkan teman-teman untuk jangan lupa mengisi presensinya, karena nanti di akhir acara akan dilakukan undian secara acak dari presensi untuk mendapatkan giveaway. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi kedua yang akan dibawakan oleh Kak Faisal Indrianto. Kepada Kak Faisal, waktu dan tempat kami persilahkan.
Oke. Oh, saya nggak nyiapin slide sih, jadi ya langsung ngomong aja. Mungkin nanti saya present langsung share screen aja. Bentar. Ya. Share screen. Kayaknya. Jadi perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Faisal Indrianto. Saya ya mahasiswa juga, mahasiswa di Universitas Narutama. Next ini semester 6, semester 7 ya, next ya. Jadi saya juga bekerja sebagai, untuk saat ini front end developer sih, nggak full di Flutter. Jadi di front end itu saya megang Flutter, Vue.js, ya seperti itu. Untuk di pekerjaan sebelumnya ini saya ada di Miker namanya. Saya bekerja sebagai ya Flutter developer. Di situ saya mengembangkan aplikasi namanya Miker gitu. Jadi ya di sini saya mau sharing-sharing lah pengalaman saya dan hasil eksplorasi saya selama menggunakan Flutter. Jadi saya sudah ya setahun lebih lah belajar Flutter ini. Mungkin ya itu nanti saya sharing sedikit pengalaman saya di Flutter ini. Mungkin kita mulai dari mana? Oke. Jadi seperti Mas Irfan bilang tadi, mungkin Oke, seperti Mas Irfan bilang tadi, Flutter itu menggunakan bahasa Dart. Jadi sebelum kita terjun ke Flutter, ada baiknya kita ya belajar Dart dulu ya. Mungkin dasar-dasarnya dulu. Jadi gimana kita deklarasikan sebuah variabel, terus bagaimana kita membuat fungsi, looping, decisions ya seperti bahasa pemrograman yang lain. Jadi mungkin teman-teman mau ikut praktek juga boleh sih. Kita nyoba-nyoba Dart dulu ya. Dart. Untuk yang pengen nyoba gitu bisa di dartpad.dev ya. Saya cepaskan linknya. Nah ini mungkin teman-teman yang mau ikut nyoba ya. Jadi Dart ini ya bahasa buatan Google, sudah dibuat dari tahun 2011. Udah lama juga development-nya. Jadi di Dart ini ya bisa dibilang mirip-mirip dengan bahasa C gitu. Jadi mungkin kita coba aja membuat void main gini. Kelihatan nggak kira-kira tulisannya? Saya besarin ya. Nah, agak dibesarin dikit, Mas. Waduh, kode ini. Ini ntar saya hide dulu aja. Oke, jadi di Dart ini bagaimana kita mungkin dari deklarasi variabel dulu. Jadi bagaimana kita mendeklarasikan variabel di bahasa Dart? Kita bisa menggunakan var, misalnya apa ya? My variable. Nah, dalam sebuah variabel pastinya ada value atau isinya. Jadi misalnya ya kita coba hello world nih pertama kali. Ketutupan. Bentar. Tutup nih. Oke, bentar, ini agak aneh. Jadi kita coba keluarkan di konsol. Untuk keluarkan di konsolnya kita bisa menggunakan print. Jadi kita print. Oke, belum. Oke, udah keluar hello world. Nah, di Dart ini ada berbagai macam tipe data. Jadi yang pertama ini adalah string. String itu ya alphanumerical gitu, jadi huruf, angka, simbol-simbol, dan lain-lain. Jadi kita, ini kok gini? Bentar. Saya refresh. Agak aneh tadi.
Jadi ini tadi namanya variabel string, tipe data string. Selanjutnya kita juga punya namanya integer. Jadi kita dapat punya angka gitu, menyimpan angka misalnya di sini 10. Ya mungkin untuk pengenalan dari ini ya sedikit aja mungkin dari deklarasi variabel, terus decision, looping, dan ya pembuat fungsi gitu sebelum kita terjun ke Flutter. Jadi kita bisa membuat angka di sini, lalu ada namanya list. List ini kalau di bahasa lain mungkin namanya array ya, mungkin di JavaScript itu array. Jadi kita bisa dapat menyimpan berbagai ya banyak value di dalam sebuah list gitu ya. Misalnya dalam sebuah list ini kita punya banyak angka gitu. Jadi ini banyak misalnya kita nyimpan beberapa nilai gitu. Nah, loading bentar. Oke, jadi kita di sini punya list. Lalu ada namanya map. Map ini kalau di bahasa lain namanya apa ya? Objek. Kalau di Python mungkin ya dictionary. Dictionary. Jadi kita punya key dan punya value. Misalnya key-nya di sini adalah nama. Lalu kita punya nilainya adalah nama kita misalnya. Titik koma jangan lupa. Terus gimana kita ngakses sebuah nama kita ini dalam sebuah map? Jadi kita menggunakan kurung siku lalu nama key-nya. Di sini key-nya adalah nama gitu ya. Jadi kita akses key nama ini. Oh iya, kalau kecepatan tolong bilang ya teman-teman. Mungkin saya nanti ngodingnya agak cepat atau gimana. Nanti ketinggalan ya. Tuh, ngomong aja. Lalu ya itu mungkin beberapa jenis tipe data di dalam Dart. Mungkin selanjutnya apa ya, pengenalan decision ya, if else itu misalnya. Misalnya kita punya suhu. Suhunya adalah berapa ya? 36. Jadi kita if suhu di bawah 30 mungkin. Kita bisa di sini kita tulis seperti ini. Jika suhu di bawah 30 misalnya kita print cuaca sedang dingin misalnya. Else ini ya ketika kondisi ini tidak terpenuhi, kita menggunakan masuk ke blok else ini. Cuaca sedang panas misalnya. Oh iya, jangan lupa titik koma. Saya akhir-akhir ini lebih sering ngoding JavaScript, jadi di JavaScript ya nggak pakai titik koma gitu. Jadi ya di Dart ini harus pakai titik koma. Jadi mungkin kita bisa jalankan suhu ini. Suhunya sekarang 36 derajat ya, sedang panas. Ya. Misalnya kalau cek 29 gini, sedang dingin. Lalu ada apa lagi ya decision itu, switch case misalnya. Switch itu ya kita bisa punya beberapa kondisi, misalnya suhu begini, lalu case-nya misalnya berapa ya? Case 20. Langsung gini aja, print sedang sangat dingin. Lalu kita punya kondisi yang lain, misalnya case berapa? 30. Misalnya kondisinya 30 ini apa ini? Sedang ya hangat lah. Lalu kita break.
Lalu mungkin ini di switch ini ada ketambahan default ya, misalnya. Ketika semua kondisi ini tidak terpenuhi, kita bisa ya menjalankan sebuah perintah di sini lah. Ketika kondisi 2 di atas ini tidak terpenuhi. Saya nggak tahu lah, gini. Oke. Kita jalankan. Nah, ini 29. Oh, sorry. Ya, ini harusnya case. Suhu misalnya di bawah 20. Suhu di bawah 30 begini. Wait. Kok nggak bisa? Oh, iya, nggak support kayak gini. Harus dikasih kurung. Konstan. Harus konstan. Ya, nggak bisa gini. Ya, mungkin kita coba seperti ini aja. Misalnya sekarang 20 suhunya sedang sangat dingin ya misalnya. Ya, mungkin kira-kira seperti inilah switch itu. Mungkin apa lagi? Loop ya, looping. Jadi misal kita punya list of angka. Jadi kita punya angka 1, 2, 3, dan 4 misalnya. Ada yang komen nggak? Oh, nggak ada. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung komen aja, teman-teman. Misal kita bisa loopingnya pakai for each bisa, pakai for loop bisa, while loop bisa. Cuma kita coba pakai for each aja. Kita sebentar, salah. Oke, jadi misalnya angka dot for each. Nah, ini nanti dideklarasikan sebagai, ini terserah sih teman-teman, bisa elemen, bisa item, bisa. Lalu kita bisa mengakses individual itemnya ini dari yang kita deklarasikan di sini, misalnya elemennya. Mungkin ya sekilas saja ini. Oke. Kita coba jalankan. Jadi dia akan melooping dari 1, 2, 3, dan 4. Apa lagi yang perlu dikenalkan ya? Apa langsung ke Flutter aja? Oh, fungsi. Kita nyoba membuat fungsi ya. Jadi untuk fungsi ini kita bisa mendeklarasikan langsung kayak gini. Nama fungsinya kak kurawal. Lalu misalnya ini adalah, jadi dalam fungsi itu kita bisa mereturn sesuatu gitu. Lalu kita print my function. Jadi ini nanti print ini akan menjalankan my function ini, di mana my function ini akan mengembalikan sebuah nilai, yaitu string ini. Ini adalah fungsi. Oke, ini. Jadi kita bisa lihat di sini ada error ya, nggak error sih, warning gitu. The function my function should have return type but doesn't. Jadi kita nggak harus ya, tapi best practice ya yang direkomendasikan gitu. Jadi ya sama aja. Oke, mungkin ya segitu dari tes. Halo, wah koneksi saya. Iya, Masuk, halo. Mas. Masuk. Oke. Tadi agak putus-putus dikit ya. Jadi ya ini muter-muter gini. Tes, halo. Oke. Ya, halo. Iya. Sudah mulai. Oh ya, putusnya di mana tadi? Aduh, sorry.
Putusnya di mana tadi? My function, Mungkin my bisa tak function. lanjutin. My function. Oke. Jadi penjelasan aja ya. Jadi di sini ada kita membuat sebuah fungsi di mana fungsinya ini akan mereturn atau mengembalikan sebuah value gitu. Jadi di sini kita mengembalikan string gitu. Ini adalah fungsi gitu. Lalu kita jalankan. Bentar, mungkin tak matiin aja kameranya. Kayaknya koneksinya emang agak lemot nih. Oke, jadi gimana? Langsung ke Flutter-nya aja ya. Jadi, oke, di sini nanti kita nggak ada instalasi Flutter-nya karena mungkin ya biar nggak makan waktu ya. Kita memakai namanya sebuah kode IDE online gitu buat Flutter, namanya flutlab.io. Mungkin teman-teman bisa nyoba juga nanti. Oke, flutlab.io. Teman-teman silakan bikin akun dulu di situ kalau pengen ikut nyoba ya. Jadi di flutlab.io ini menyediakan IDE Flutter online gitu. Jadi kita dikasih 2 project gratis gitu. Ini udah tak pakai 1. Sama storage-nya 250 mega gitu buat yang tier free-nya. Jadi nanti bakal buat apa kita mungkin saya liatin dulu. Jadi kita bakal membuat aplikasi list resep gitu. Nanti datanya dari API. Nah ini tapi nanti ada masalah sih. Mungkin ya kita lihat dulu. Jadi list resep gitu, masak-masakan gitu. Nanti di dalamnya kita bisa ada penjelasan resepnya, terus bahan yang dibutuhkan, dan cara membuat resep tersebut nih. Misalnya di sini ada apa nih? Membuat rendang ayam ya. Jadi datanya ini dari API masak apa hari ini. Jadi di sini mungkin kita bakal belajar penggunaan widget di Flutter itu gimana. Terus kita mengakses API itu gimana. Kita nanti ada pengenalan tentang Futur gitu. Futur itu ya apa nanti bisa lanjut nanti. Oke, mungkin ya sederhana tapi ya banyak konsep yang bakal kita pelajari di aplikasi ini. Nah, kalau offline nih, Mas. Ini bisa lewat VS Code sih. Jadi ini contohnya VS Code. Cuma wah proses instalasinya mungkin agak lama sih. Jadi daripada buang-buang waktu di instalasi ya. Jadi oke, kita langsung ke flutlab.io. Teman-teman bisa buka juga. Udah bikin akun nih? Kalau belum ya bikin dulu. Oke. Kita buat project baru ya. Ini saya minimize dulu aja. Oke, kita buat project baru. Yang pertama kode base-nya ini kita pakai hello world aja. Namanya mungkin dev class kitchen gitu. Package name-nya terserah sih. com.devclass.kitchen misalnya. Oke. Langsung create aja teman-teman. Jadi ya yang mau ikut bisa ke flutlab.io ini ya kalau mau pengen ngoding juga. Wah ini suruh verify email. Wah nanti aja. Oke. Tampil nggak? Tampil lah. Jadi Tampil. Aman Mas, aman. Pan tolong kabari ya Pan, aku disconnect Pan. Siap. Kalau hening 1 jam berarti ngilang itu. Oke. Jadi sini struktur folder dari Flutter ya. Jadi di sini kita ada punya namanya folder lib ini. Jadi ada Android, iOS, lib, test, dan web. Di Android ini kita bisa konfigurasi
aplikasi kita di sisi Android-nya. Lalu di iOS ini dari sisi iOS-nya ya. Cuma kalau dari sini kita perlu Xcode itu buat konfigurasi Xcode project-nya ini. Jadi ya, perlu Mac ya. Ya, beli Mac. Terus di folder lib ini ada main.dar. Jadi ini adalah entry point atau file awal yang akan diakses ketika menjalankan Flutter ya. Ada tes web. Ini juga ada yang penting ini pubspec.yaml. Pubspec.yaml ini berisikan informasi seputar project Flutter kita. Jadi misalnya nama projectnya, deskripsi, versi. Jadi ini versi berapa ini? Ya 1. Ntar kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Lalu ada dependensi, jadi kita bisa memakai package-package di Flutter. Oke. Jadi untuk package ini, teman-teman bisa mengaksesnya di pub.dev. pub.dev. Nah, di sini kita bisa mencari package-package yang menarik sih. Misalnya, apa nih? Ini. Misalnya package-package UI gitu. Nah, ini bikin navigasi menu gitu. Bottom bar navigation. Nah, seperti ini banyak di pubdev sih untuk package-package-nya di Flutter. Nah, ini mungkin ya salah satu kelebihan sih. Salah satu saya seneng di Flutter ini package-nya lumayan banyak. Jadi ya, nanti bisa dicek sendiri ya. Oke, dari dependensi, dev dependensi. Oke, langsung aja ke main.dar. Di mana, oke, jadi kita punya void.main ini untuk menjalankan aplikasi kita. Di mana MyApp ini adalah stateless widget dari Flutter. Terus di sini ada material app. Material app ini kita artinya menggunakan desain sistem material atau yang dari Google itu Android. Di sini kita mereturn homepage-nya. Sini ya mungkin sekilas saja. Oke, kita langsung ngoding aja ya. Jadi seperti teman-teman tahu yang dengar tadi ya, apa sih widget-widget itu? Kok dari tadi banyak widget-widget gitu. Nah, jadi di Flutter ini basisnya adalah everything is widget ya. Jadi semuanya itu widget. Widget itu apa sih bahasa Indonesianya? Ya semacam widget lah. Jadi widget ini ada 2 jenis, ada stateless dan stateful. Nah, apa itu nanti kita tadi udah dijelasin dikit ya sama Mas Irfan, cuma kita nyelam lebih dalam lagi soal stateless dan stateful widget ini. Oke, jadi pertama kita bersih-bersih dulu aja. Ini kita hapus my homepage-nya. Sini kita membuat homepage baru. Misalnya kita punya homepage gini ya. Wah, ini pasti error sih, tapi kita coba bikin dulu. Nah, untuk membuat stateless widget atau stateful widget, di sini kita punya snippet namanya stateful. Jadi ini akan membuat kita sebuah widget stateful. Nah, untuk pertama ini kita coba pakai stateful ya. Kita tab aja dari stateful, tab. Lalu kita namain homepage. Oke. Oke. Lalu di sini kita akan mengembalikan sebuah widget. Nah, widget apa yang kita kembalikan? Ada namanya scaffold. Jadi scaffold ini semacam apa ya? Ibaratnya rumah itu fondasi awal gitu ya. Jadi fondasi. Di sini kita bisa punya app bar yang di atas itu. App bar. Kita bisa tambahin judul, title. Nah, lalu untuk title ini kita juga returnnya widget ya. Jadi mungkin bisa di hover aja properti ini kira-kira returnnya apa. Kita tambahin widget text saja. Nah, ini jadi untuk membuat
mengoutputkan teks di Flutter, kita bisa menggunakan namanya teks ini. Kita namain dev class kitchen gitu. Lalu di bawahnya app bar ini kita punya body. Body ini bagian tengahnya gitu. Jadi di scaffold itu ada app bar, body, lalu yang bawah itu bottom navigation bar. Lalu ada tombol yang di kanan ini misalnya, ini namanya floating action button. Ya seperti itu ya struktur dasar dari scaffold gitu. Nah, oke, lanjut di body ini kita ada namanya widget center untuk menengahkan elemen atau widget. Nah, di center ini kita punya namanya child. Jadi child ini ya nanti di dalamnya ada widget apa gitu. Kita tambahin teks aja. Hello world. Oke, kita coba jalankan ya. Kita pilih yang web. Karena ya ini Floatlab ini basisnya web sih. Aduh, verify lagi. Remind me aja. Kita coba jalankan. Nah ini prosesnya ya lumayan sih. Main lama. Jadi tungguin aja. Mungkin kita kembali ke aplikasi yang bakal kita buat tadi. Di sini kita nanti punya satu elemen ini nanti bakal di loop berulang-ulang ini. Jadi di sini ada gambar, judul, lalu di dalamnya kita punya detail gitu. Jadi nanti ada dua halaman. Halaman pertama sama halaman kedua ini. Jadi ya kita coba buat dulu. Nanti ada beberapa widget yang bakal saya kenalin gitu. Tunggu ya. Oke, ini udah jalan. Wah, blank. Oh. Oke, jadi ini tampilan awal dari project kita. Jadi ada scaffold tadi, ada app bar yang di atas, lalu body yang di tengah ini. Nah, kita punya widget center dan text. Oke. Selanjutnya ngapain nih? Kita coba ngubah warna dari app bar ini ya. Jadi di project Flutter ini kita bisa punya theme data namanya. Kita naik ke atas. Di My App ini, theme data. Nah, ini primary switch-nya mungkin bisa kita ganti jadi apa tadi warna hijau ya. Jadi untuk mengakses warna itu kita mengakses namanya colors. Pakai S, colors, object colors dari material, lalu green. Misalnya. Nah, untuk seperti Mas Irfan bilang tadi, kita punya akses hot reload. Jadi klik aja hot reload-nya, nanti bakal langsung keganti ya warnanya. Nah, oke. Oke, langsung aja. Kita bikin apanya dulu ya. Langsung bikin tampilan tengahnya ini ya. Kita pertama memakai namanya widget single child scroll view. Jadi di single child scroll view ini nanti kita bisa membuat tampilan yang bisa di scroll gitu. Jadi secara default itu nggak bisa di scroll. Jadi harus memakai widget ini. Lalu kita punya child. Nah, child-nya ini nanti kita pengen ada padding kanan kiri, padding atau jarak di kanan kirinya. Nah, untuk nambahin padding atau jarak itu tadi kita punya widget juga, widget padding. Nah, di widget padding ini kita punya konfigurasi paddingnya. Untuk misalnya kanan kiri gitu ya, kita mengakses objek edge insets dulu. Edge insets, lalu kita memakai yang titik simetrik. Jadi simetrik ini nanti horizontal sama vertikal gitu. Jadi kita specify
Yang horizontal dulu misalnya 16 gitu, kanan kirinya. Oke, sampai sini. Lalu di padding ini kita juga punya child lagi. Child-nya nanti kita bakal punya kolom. Oke, kolom. Kolom ini nanti kita bisa menyimpan banyak widget gitu di dalam satu widget. Jadi kita nanti ditaruh di dalam namanya children. Oke, jadi widget-widget lain dia hanya bisa menyimpan satu anak gitu, namanya child gitu. Tapi di column ini kita bisa menyimpan menaruh berbagai widget gitu. Misalnya kita punya banyak widget nih. Misalnya halo dunia. Kita bisa menampung banyak widget di sini. Jadi nanti kalau kolom ini dari atas sampai ke bawah gitu. Nah, ini atas ke bawah gitu. Lalu ada juga namanya row. Row ini kebalikannya. Jadi tadi kanan ke bawah, ini kiri ke atas. Kiri ke kanan, sorry. Kiri ke kanan. Nah, ini kiri ke kanan. Tapi kita pengennya atas bawah ya. Kita pakai kolom. Oke, jadi di dalam kolom ini nanti mana tadi? Kita bakal punya list resep gitu. Jadi list resep gitu. Mungkin ada yang perlu tak tambahin juga sih. Oke, kita coba list of resep gitu. Pertama kita daripada ngoding satu-satu seperti ini, kita buat namanya custom komponen. Jadi komponen yang kita custom sendiri. Jadi custom widget seperti itulah. Nah ya di Flutter ini kita bisa membuat custom widget kita sendiri. Nanti kita bisa gunakannya di halaman lain misalnya. Jadi reusable gitu widgetnya. Jadi nggak banyak ngulang-ngulang kode. Oke, di lab ini kita buat file baru aja. File barunya namanya resep card nih. Resep card ekstensinya .dar. Oke, untuk penamaan filenya bebas ya teman-teman. Jadi bisa camel case seperti ini, bisa huruf besar satu-satu seperti ini, atau ya bebas sih. Saya biasanya underscore seperti ini, lebih kelihatan rapi gitu menurut saya. Oke, lanjut ke custom widget kita. Jadi di sini kita bakal membuat widget custom sendiri. Kita kecilin dikit. Oke. Kita import material dulu. Jadi seperti yang tadi kita menggunakan desain sistem material. Material.dart. Oke, seperti ini. Setelah diimport, kita bisa membuat widget. Jadi untuk widget itu tadi nanti kita memakai stateless widget. Jadi seperti Mas Irfan bilang tadi, stateless widget ini dia immutable. Jadi nggak bisa berubah datanya, kecuali dia di-render ulang gitu. Misalnya ada sebuah variabel di sini. Nah itu variabel itu nanti nggak bisa diubah langsung dari dalam stateless widget ini. Jadi misalnya namanya apa ya? Resep card gitu. Oke. Di sini bakal mereturn apa ini tadi? Kolom ya. Jadi yang atas ini gambar, yang bawah teks. Jadi kita return sebuah kolom. Di dalam kolom tadi ada apa? Ada children yang dapat menampung banyak widget gitu. Oke, yang pertama kita punya image ya. Image dan teks. Untuk image ini sebenarnya teman-teman bisa menggunakan widget image gini. Image.network misalnya.
atau .asset untuk mengakses gambar dari folder kita. Tapi di sini saya memakai kontainer sih. Jadi apa itu kontainer? Jadi kontainer itu ya kita buat kotak pembungkus gitu bahasanya. Kotak pembungkus untuk membungkus sebuah elemen gitu. Nah, tapi sebagai di kontainer itu kita bisa menambahkan background image gitu. Jadi background image-nya nanti gambar dari internet. Lalu kita style sedikit kontainernya jadi setiap sisinya ini melengkung gitu. Dikasih border radius gitu. Jadi kontainer kita specify lebarnya dulu ya. Lebarnya dulu, ini kita bakal fullin layar, jadi kita pakai media query. Nah, of context. Jadi media query dari konteks. Nah, ini sepertinya perlu dijelasin juga sih soal build context ini. Jadi ya sekilas saja, build context ini semacam informasi seputar widget di dalam aplikasi Flutter ini. Jadi misalnya posisi widget di mana, terus mungkin ukuran layar gitu. Ukuran layar itu kita bisa dapat dari konteks. Terus apa lagi ya? Parent widget dari widget kita itu apa gitu. Ya itu dari konteks itu bisa. Jadi kita mau ngambil ukuran layar kiri ke kanan gitu. Mau kita fullin. Kita bisa mengakses .size lalu .width. Jadi akses full kiri kanan layar. Lalu kita specify height-nya. Kita definisikan height-nya atau tingginya 200 misalnya. Lalu kita nambahin gambarnya. Untuk nambahin gambar kita taruh di decoration. Lalu box decoration. Jadi di sini kita punya image. Lalu decoration image. Nah, ini nanti kita ambil gambarnya dari internet ya. Misalnya, nah di decoration image ini ada image lagi. Nanti network image isinya. Mungkin yang pernah ngoding apa ya, Kotlin nih mirip-mirip sih untuk strukturnya ya, dari Flutter ini. Jadi di dalam kontainer ini tadi ada network image. Untuk ini kita masukkan URL-nya misalnya gambar apa ya, dari Unsplash gitu. Terserah sih gambar apa ya. Misalnya gambar ini ya. Open image in new tab. Kita copy linknya. Lalu kita taruh di sini, di dalam petik tadi. Kita coba taruh ya, di main.dart. Buka main.dart-nya. Kita taruh widget kita di atas. Sorry, diimport dulu maksudnya. Import recipe card. Jadi untuk path-nya karena ini masih satu level, jadi langsung recipe card.dart itu. Misalnya di sini langsung aja kita panggil nama kelasnya. Tadi kan kita definisikan kelasnya sebagai recipe card ya. Nah ya teman-teman, ini ya perlu pemahaman dasar soal PBO juga perlu sih sebelum kita mulai di Flutter. Jadi tapi basic sih. Jadi kayaknya nggak perlu dijelasin ya. Recipe card kita mungkin punya banyak gitu. Oke, kita hot reload. Oh, sorry, kurang titik koma lagi. Titik koma ya, jangan lupa. Oke. Bentar, ini kayaknya loading dari awal lagi. Seperti ini nanti. Ya, mungkin belum kelihatan ya. Oke, jadi
Kita kembali ke resep card tadi. Jadi di bawah kontainer atau di bawah gambar tadi kita punya namanya apa namanya? Title atau judul resep ya. Kita menggunakan teks lagi. Enter. Misalnya resep kue lebaran gitu. Iya. Lalu bentar teman-teman. Tes. Halo. Oke. Jadi kita punya teks gitu di bawah kontainer gitu. Sorry. Kita coba tampilin. Nah, ini ada teksnya ya. Selanjutnya kita mungkin gedein teksnya gitu. Kita menggunakan style untuk men-style teks dari ya teks kita gitu. Kita punya text style, font size. Untuk font size-nya mungkin misalnya berapa? 18. Lalu font weight-nya atau ketebalan hurufnya misalnya bold gitu, tebal ya. Oke. Lalu ini sepertinya image-nya belum memenuhi kontainer. Maksudnya nggak nge-full kontainer gitu. Jadi kita tambahin di decoration image ini, kita tambahin fit box fit dot cover. Jadi untuk wait, kurang koma, jangan lupa koma. Jadi di decoration image kita fullkan kotaan gitu. Nah, udah full ya. Oh, masih jelek ya tapi. Selanjutnya bikin apa ini? Untuk sudut-sudutnya kita bunderin sedikit ya. Jadi kita ada namanya border radius. Jadi di box decoration ini ada border radius. Kita namanya border radius. Ini ada pilihannya, bisa dilihat aja. Circular misalnya. Misalnya berapa? 8. Ini agak sedikit nggak terlalu lancip lah tujuannya gitu. Mungkin 12 ya. Oke. Nah, seperti teman-teman lihat ini di dalam kolom itu dia secara default itu rata tengah gitu. Nah, untuk rata kiri kita bisa nambahkan properti seperti ini. Cross axis alignment. Lalu kita akses objek cross axis alignment dot start. Jadi dia bakal rata kiri ke start ini. Nah, ya rata kiri ya, seperti yang ini. Kayaknya tuh fontnya kegedean ya. Kita 16 ya. Oke. Selanjutnya kita kasih jarak gitu di tiap custom widget kita tadi. Kita untuk ngasih jarak kita bisa membuat kotak kosongan gitu, blank gitu, menggunakan size box. Jadi ini namanya size box, kita kasih height gitu. Misalnya 16 gitu jarak antar widgetnya gitu. Ya biar kelihatan rapi lah. Lalu jarak antara teks dan gambar ini juga kita kasih jarak. Size box height 8 misalnya.
Oke. Ya, kelihatan rapi dikit. Oke, selanjutnya kita, nah ini di atas gambar ini kan ada semacam chip gitu ya. Atau ya inilah kotaan ini untuk informasi-informasi seputar resepnya gitu. Jadi di sini ada semacam difficulty ya, tingkat kerumitan dari resep tersebut. Lalu ada berapa lama kita ngakses, berapa lama kita masak dari resep ini. Nah, untuk menambahi di atas seperti ini, kita menggunakan widget namanya stack. Jadi kan tadi sudah ada kolom, udah ada row. Jadi kita pakai namanya stack. Biar stack ini apa ya? Ya, biar kayak bertumpuan gitu. Jadi di stack ini dia punya children. Stack ini kita taruh di dalam kolom ini ya. Jadi punya children. Untuk child pertama kita taruh gambarnya tadi ke dalam stack. Oke, di dalam stack ini. Jadi stack container, lalu kita punya namanya kiri kanan nih. Jadi pakai row. Pakai row. Lalu children. Jadi di row ini kita menampung nama widgetnya ini chip nih. Jadi ya untuk referensi mungkin ada widget apa aja sih di Flutter ini, kita bisa di flutter.dev. Kita lihat dokumentasinya, banyak sih kalau widget-widgetnya. Mungkin kalau belajar widgetnya gitu di YouTube ya, di Flutter widget of the week ya. Wah, ini ada penjelasan seputar widget gitu banyak. Jadi mungkin bisa dilihat aja. Nah, ini keren sih, aku seneng video mingguan ya. Oke, kembali lagi. Ini ke row tadi kiri kanan ini, kita punya 2 chip. Info chipnya. Oke, di chip ini kita punya label nih. Label ini kita pakai teks. Misalnya rumit. Lalu background color. Untuk taruh background warna backgroundnya, kita menggunakan colors.green misalnya. Lalu apa lagi? Oh, kita warna teksnya jadi putih ini. Sorry. Colors.white. Kita lihat, oh ini udah ada. Ntar kita singkirin dulu. Jadi chipnya ini ada di sebelah kiri ini. Lalu kita buat chip satu lagi untuk waktunya. Kita copy aja. Ke misalnya di bawahnya sini kan ada row children. Lalu 30 menit misalnya. Nanti teksnya warnanya green. Background color-nya warnanya white atau putih. Set. Nah ini secara default dia sebelahan langsung kayak gini. Tapi gimana kita biar di-push ke kanan sama ke kiri gitu. Kita namanya ada main axis alignment.
Jadi bagaimana kita mendistribusikan child kita di dalam sebuah row gitu. Jadi kita tambahin main di row ini, di bawah row, main axis alignment. Lalu kita akses objek main axis alignment space between. Jadi ada beberapa pilihannya. Space between ya. Kita pakai space between. Oke. Ya mungkin masih simpel gini. Terus kayaknya perlu padding ya buat kelihatan di dalam card gitu, chipnya. Jadi kita tambahin padding lah. Nanti paddingnya bakal membungkus row, jadi kita buat di atasnya. Padding. Jadi text insets. All. Misalnya berapa? 12. Untuk ukurannya sih bebas sih sebenarnya, tapi biasanya sih kelipatan 4 ya. Jadi misalnya di sini pertama 4, 8, 12, 16. Jadi kelipatan 4 aja. Childnya kita taruh row tadi kan udah tak cut gitu. Rapiin dikit. Oke. Masih simpel ya. Oke, selanjutnya kayaknya kita kembali ke main dart. Kita tambahin yang di atas ini terlalu mepet ya. Kita tambahin size book. Height 16. Agak ke bawah dikit. Mungkin ya ini custom komponen kita mungkin ya seperti ini. Lalu kita bikin halaman detail. Wah ini sudah 8:30. Sempet gak ini? Sampai jam 9. Ya mungkin singkat aja nanti. Oke. Kita buat halaman detail. Jadi dari ketika ini diklik nanti mengarah ke halaman detail ini. Detail recept. Jadi buat file baru. Ini detail recept.dart. Oke, lalu kita seperti biasa import package.flutter material. Mungkin ada pertanyaan. Oh, nggak ada. Oke, pada ngikutin ya. Oke, jadi import material. Jadi untuk halaman baru seperti ini biasanya saya pakai stateful widget. Lalu kita buat detail recept. Kita coba taruh apa? Biasanya scaffold. Bar seperti biasa. Ya, kayak di halaman sebelumnya, jadi ada scaffold, ada bar. Dalam bar ada title atau judul yang di atasnya. Jadi untuk title ini kita pakai widget text, detail recept. Lalu di dalam body kita mungkin ya coba lihat dulu ya. Jadi kita kasih teks biasa dulu. Jadi dalam body ada center, lalu ada teks. Oke, mana tadi punya kita. Oke, jadi gimana kita mengakses pindah halaman di dalam Flutter. Jadi untuk cara pindah halaman di dalam Flutter kita bisa menggunakan navigator. Oke, navigatornya kita taruh di mana? Ketika ini diklik ya, diklik nanti kita menjalankan navigator gitu.
Nah, untuk itu kita harus membungkus widget kita ini dengan gesture detector. Ada nama widget lagi, gesture detector. Gesture detector. Lalu di dalamnya ada seperti biasa child, receipt card. Kita childnya nanti receipt card. Lalu ada listener atau event, listener ya, namanya OnTap. OnTap. Cari OnTap .2, buka kurawal. Jadi di OnTap ini kita bisa menjalankan sebuah fungsi ketika child kita atau receipt card kita ini diklik, di tab gitu. Jadi untuk OnTap-nya ketika tab ini kita pindah halaman. Kita pakai navigator, tab push. Dalam push ini kita harus mempassing tadi konteks ya. Konteks, lalu material page root. Jadi ada konteks, ada material page root, ada lalu builder. Di mana builder ini menghasilkan sebuah konteks. Jadi di dalam Flutter itu konteks itu kayak di passing-passing antara satu widget ke widget yang lain gitu. Lalu kita, oh ya sebelum ini kita import dulu ya halaman detail tadi. Lalu import detail apa tadi namanya? Detail receipt, dan lupa titik koma. Belum ada pertanyaannya. Nah, jadi ketika ini builder konteks lalu detail receipt. Titik koma jangan lupa. Oke. Oke, kita reload dulu. Nah, jadi ya seperti yang bilang tadi, kalau di Flutter itu ya banyak widget ya. Jadi di sini aja kita bisa lihat ada gesture detector, ada column, padding, dan lain-lain. Nah, ini ketika diklik, kita pindah halaman gitu ke detail receipt gitu. Set. Keren ya. Oke, di detail receipt ini kita punya mirip-mirip sepertinya kayak receipt card kita, jadi copas saja. Mungkin receipt card aja ditaruh di dalam detail receipt. Oke, dalam body ke detail receipt folder, teman-teman, kita buat single child scroll view biar bisa di scroll. Jadi seperti ini bisa di scroll. Terus kita punya child. Jangan lupa padding. Jadi untuk padding kanan kiri, jarak kanan kirinya gitu. Tambah padding. Insert. Only ya. Jadi ini mau nyoba yang lain ya. Only gitu. Misalnya only ini kita cuma pengen kanan kiri gitu. Left-nya 16, right-nya right-nya 16. Lalu kita di padding itu punya child lagi. Child-nya kolom. Kita nanti punya banyak widget dalam sebuah halaman ini. Children. Oke, jadi nanti kita import dulu yang receipt card kita. Receipt card. Ini udah import, terus kita coba taruh di sini. Oke. Kita hot reload. Set.
Masuk ke sini, ada reset card lagi, nanti ada deskripsi-deskripsi gitu. Jadi ya ini kita komponennya sama ya, jadi kita nggak bikin lagi untuk ya mengurangi penulisan ulang gitu. Tambahin size box ya buat di atasnya. Oke, hampir sama ya. Oke, di sini lalu di bawah reset card itu nanti kita punya deskripsi, bahan yang dibutuhkan, dan cara membuatnya. Oke, deskripsinya kita pasang, kita tambahin divider dulu. Jadi apa ini divider? Ya semacam garis gitu, garis pemisah lah. Kalau di HTML mungkin namanya HR. Divider, size-nya misalnya 36 gitu, biar jaraknya lebar ya. Lalu kita punya teks deskripsi gitu. Ini adalah sembarang sih. Set. Jadi, nah ini deskripsinya ada di bawah sini. Mungkin dividernya kegedean. Kita buat 28. Nah ini rata tengah, jadi kita ratain kiri. Di dalam kolom ini kita pakai cross axis alignment. Seperti yang tadi. Dot start. Hot reload lagi. Nah, oke. Wait. Kok seperti ini? Oke, nggak apa. Lanjut ke apa ini? Bahan yang dibutuhkan ya. Jadi di sini kita punya semacam list ya. Nanti dari list ini kita outputkan di bawahnya itu. Kita kasih divider lagi. Copy aja. Copy divider. Lalu teks. Apa itu? Bahan yang dibutuhkan. Lalu kita punya list bahan gitu. Ini anggap aja list bahan satu gitu. Oke. Mungkin agak aneh ya, tapi nggak apa-apa. Untuk ini kita gedein dikit fontnya. Style. Jadi pakai text style. Font size. Sorry, font size ini nggak ada sih, jadi langsung aja. Lalu font weight ya. Font weight biar lebih tebal gitu. Kita kasih bold ya. Untuk headingnya gitu. Terlalu tebal ini. Kayaknya kita pakai weight 600. Lalu di bawahnya kita kasih jarak size box. Set. Oke. Jadi kita tambahin section lagi, kita coba sini aja. Yang dari teks ini ke divider ini. Coba kita ganti judulnya jadi cara membuat. Set. Oke.
Struktur awalnya sepertinya udah sih. Kita tinggal ngambil datanya dari API gitu, list resepnya. Nah, untuk ini kayaknya kita nggak bisa pakai API ini karena Floatlab ini dia basisnya web ya. Sebenarnya ini web ya, Flutter web. Nah, itu tadi saya nyoba ada error gitu. Jadi untuk datanya mungkin nggak bisa ngakses dari API. Jadi ini saya udah buatin sih list resepnya gitu. Teman-teman bisa akses ini aja. Set. Nah, itu ada list of itemnya. Jadi teman-teman coba saja dari sini. Coba dari sini. Lalu kita taruh di main.dart. Main.dart. Nah, untuk variabelnya kita taruh di atas ini aja. Jadi di atas override widget build ini kita bisa definisikan variabel. Jadi kita taruh variabel list kita. Jadi ya, teman-teman bisa taruh situ. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal ya melooping setiap list resep tadi menjadi resep card. Oke. Jadi untuk melooping data di Flutter itu kita banyak cara sih, bisa pakai .map atau memodifikasi array kita menjadi widget, atau for each ya nggak bisa ya kalau di dalam body seperti ini. Nah, ada namanya yang paling biasa digunakan sih list view. List view lalu dot builder. Jadi widget list view ini nanti bakal membuat list of widget. Jadi list widget kita berdasarkan variabel list kita ya, list resep ini tadi. Oke. Jadi di list view ini ada item count. Jadi berapa jumlahnya. Untuk item count-nya kita dari length atau panjang elemen dari list resep kita tadi. Namanya apa tadi? Recipe .length. Lalu item builder. Item builder. Di sini kita item builder nanti menghasilkan konteks dan index. Jangan lupa karena ini di list view dan ini di atasnya atau parent widgetnya adalah kolom, kita perlu menambahkan string wrap. Lalu p6. Tulisannya ya apa? P6 never yang ini never scrollable scroll p6. Jadi maksudnya apa? Nah, ini karena di kolom ini dia parent-nya adalah single chat scroll view, di mana ini sudah bisa nge-scroll gitu. Jadi list view ini kita harus tampilkan semua dan nggak usah dia scroll-nya di disable aja. Jadi untuk scroll-nya nanti dia ngikut single chat scroll view gitu. Wait, tapi kayaknya masih benar nggak? Ntar, nyontek dulu. Oh, benar. Oke. Jadi di item builder, kita kembali ke sini. Dia akan mereturn sebuah widget. Nah, widgetnya apa? Kita kembalikan gesture detector kita tadi. Jadi yang isinya gesture detector kita yang di tab ke halaman detail, yang isinya receipt card juga ke dalam item builder ini. Jadi return gesture detector titik koma. Untuk return kita perlu titik koma. Kita coba ya. Ada error. Ini errornya.
Hmm. Oh, sorry. List view. V-nya huruf besar ya. Nah, jadi ya ini list dari resep kita, tapi isinya belum kita ganti ya. Jadi untuk gantinya, kita harus mempassing atau melempar satu elemen kita ke dalam resep card ini. Nah, bagaimana kita mempassing dan menerima data dalam sebuah widget? Jadi untuk itu kita definisikan dulu di resep card-nya. Resep card kita bakal menerima sebuah data, yang nantinya data ini ditampilkan di single widgetnya gitu. Oke, jadi gimana? Jadi untuk tipe datanya kita menggunakan map yang isinya string dinamik. Lalu apa kita definisikan sebagai resep gitu. Sorry, kita tambahin final di sini. Lalu resep card. Nah, untuk menerima sebuah argumen kita bisa menggunakan konstruktor seperti ini. This dot resep. Kita buat dia required nih. Benar gak? Bentar ya, kita coba. Kak Faisal, Oh ya, bisa bentar lagi sampai 20.45 bisa Kak, biar kita lanjut ke sesi tanya jawab biar nggak terlalu malam beresnya. oh ya ya, ya ya ini terakhir coba kita Oke, Kak. tampilin. Siap. Oke, maaf ya, mungkin nih. Oke, jadi kita menerima resep ini tadi. Nah, untuk mempassingnya kita bisa kembali ke list view tadi. Di sini kita detail resep, kita punya akses ke dalam resep ya. Nah, untuk itu kita passing resep lalu ke indeks seberapa gitu. Jadi kan kita udah definisikan resep. Sorry, bukan di sini. Di resep card. sorry. Oke, resep card, indeks. Nah, coba kita tampilin ya di resep card-nya. Kita kembali ke resep card lagi. Nama resepnya misalnya. Kita untuk aksesnya seperti ini, resep, nama. Oh, sorry. Title. Jadi di variabelnya tadi namanya title. Nah, ini udah titelnya udah keluar, terus kita ganti gambarnya ya. Dari variabel tadi, list resep tadi. Kita hapus linknya, kita ganti dengan resep dot apa ini? Tumb. Set. Nah, ya mulai kelihatan jadi ya. Lalu difficulty-nya kita tampilin juga. Resep. Tokinya apa tadi? Sorry. Difficulty, lalu resep. Apa ini waktunya ya? Times. Kita akses times. Oke, bentar. Terakhir. Saya coba.
Berarti banyak widget di dalam widget Mas ya? Wah, iya Mas. Ya, kira-kira seperti ini ya. Untuk Flutter. Ntar loading. Jadi harus Ya, sering-sering. mungkin kayaknya nggak sampai detail ya. Kayaknya tampilan list ini tadi ya, udah selesai harusnya. Mungkin dari sini ada pertanyaan, boleh nih. Ya, terima kasih pemaparannya Kak Faisal. Silakan Kayaknya teman-teman jika ada perlu pertanyaan. Ya, bikin part 2 ini. iya, perlu bikin part 2 biar selesai. Boleh nanti ngajak Mau nggak ngopi Mas teman-teman? Faisal juga boleh ya. Waduh, sini. Wis, ngeri. Ini ada pertanyaan Kak dari Zulham Dahlan. Kalau OOP di Dart bagaimana Kak? Kayak gitu. Oh, OP. OP di Flutter. Oh, di Dart, sorry. OP di Dart ini, wah, masa dijelasin ya. Tak kasih resource bagus aja ya. Jadi untuk OP ini, sorry, Pak Eriko Darmawan, Dart OP. Nah, teman-teman bisa nonton ini aja sih. Oh, ini lumayan lengkap ya. Nah, itu kalau mau belajar Dart OP. Ada lagi Kak dari Karobi Yasin. Kalau gambar dengan resolusi besar dan saat diatur di kodenya, apakah nanti gambarnya pecah? Enggak ya. Jadi di Flutter itu kalau misalnya ukurannya besar itu tetap bisa tetap bisa di render ya. Cuma pasti loadingnya tambah lama gitu. Jadi ya misalnya kalau gambarnya ukurannya besar itu masih bisa ditampilin. Cuma ya loadingnya lama gitulah. Oh, ini udah tampil. Ya mungkin sederhana seperti ini. Lalu apalagi ada pertanyaan lagi Kak? Untuk kodenya nanti bisa di-share sih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ini Kak ada JXVN dari JXVN Nakarani. Kak mau tanya apakah possible integrasi Flutter dengan native library, misal payment gateway, misal dari Java. Waduh. Kok banyak? Oke, dari ini integrasi misalnya payment gateway. Nah, ini pernah nyoba yang Mitrans itu bisa sih. Jadi di Flutter ini ada namanya Flutter ya. Di Flutter dan Dart ini ada namanya platform channel. Jadi platform channel ini kita bisa komunikasi dengan kode natif, misalnya Java itu tadi. Jadi ada platform channel untuk mungkin ya keywordnya itu platform channel ya. Jadi possible kalau integrasi seperti itu. Lalu mencari API yang gampang untuk pemula. Oh, ini kemarin dapatnya dari ini. API lokal. Jadi mungkin tak coba saja. Jadi list API-nya bisa dari sini sih. Untuk yang masa apa hari ini juga dapatnya dari situ. Lalu apa lagi? Mas Robi. Gambarnya harus diedit dulu. Oh iya Mas, jadi gambarnya jangan besar-besar ya, kalau bisa. Biar loadingnya nggak lama. Jadi direkomendasikan itu di bawah 1 MB ukuran gambarnya. Ini pertanyaan terakhir untuk nanti lanjut ke kita foto sesi dokumentasi dari Ainando Kak. Satu, share tipsnya cara menghandle layar Android yang bermacam-macam ukuran dan bisa bikin layout berantakan. 2, untuk state management di Flutter biasanya pakai apa? Oke, untuk handle layar Android itu ada package-nya sih kalau di PubDev itu. Cuma
Kalau misalnya nggak pakai package, main media query, Mas. Jadi dari media query itu kita bisa lihat width-nya. Nanti ukuran width misalnya kontainer gitu kita menyesuaikan dari media query itu. Untuk state management saya biasa pakai GetX. Tapi orang-orang pakainya blok ya, business logic component atau pakai provider juga bisa. Tapi tak rekomenin sih kalau awal-awal pakai GetX itu tadi. Oh, enak sumpah. Jadi benar-benar apa ya, reaktif gitu, nggak perlu setup streamnya. Jadi GetX recommended. Oke, Oke, mungkin ada lagi. Oh, link share kodenya. Nanti tak nanti share akan ya. di-share. Oke, Oke, ada lagi. Kak. Mungkin kira-kira mau nggak dibikinin part 2 gitu. Mungkin kita pengen sih lanjut sih bahas Firebase atau state management gitu. Nah, mungkin teman-teman kalau ada yang mau dilanjutin, komenin. Ya, kita bikin berdua insya Allah. Oke. Tapi emang banyak banget sih yang harus dieksplor di Flutter Iya. ini. Jadi di Flutter ini ya perlu banyak yang dieksplor gitu. Ya ini tadi nggak cukup ya 1 jam, makanya kita nggak pakai instalasi gitu, kita pakai Float Lab gitu. Soalnya pernah ikut itu, wah habis waktu di instalasi. Soalnya nggak sama kan setiap komputer. Ada yang Nah, sampai ini problemnya makanya ini ya pakai beda-beda. Sekalian bootcamp sebulan aja Mas gimana? Yuk. Anjay. Wani Biro ya. Kayaknya IndiCenter ini mau ngasih sponsor kayaknya. Boleh. Ya, Gas. udah. Nanti nunggu lab Wasilkom Narutama dibuka. Gas pokoknya. Oke. Kalau online juga nggak Mungkin apa-apa. sudah. Wanya Mas Darian ya. Setiap 20 menit berhenti di warung kopi ya kan. Mas. Yang giveaway Mas. Menunggu PPKM selesai. Oke, Kak Faisal, terima kasih atas pemaparannya. Terima kasih teman-teman juga yang sudah bertanya. Selanjutnya, teman-teman kita on cam ya, kita buat sesi dokumentasi. Iya, dokumentasi. Ya, teman-teman on cam semuanya. Tak stop present ya. Iya, Ya, terima kasih. terima kasih Kak Faisal. Oh, semua. Ayo teman-teman semuanya on cam. Yuk. Masih ada teman-teman yang belum on cam ya teman-teman. Ayo teman-teman, kita sesi dokumentasi selanjutnya biar kita cepat tahu siapa pemenang giveaway. Kita mulai saja ya. Oke. Saya pandu. 1, 2, 3. Ya teman-teman lagi yang masih mau on cam, ayo. Oke, terima kasih teman-teman. Ini jadi giveaway ya? Jadi Kak, jadi Mas. Oke. Ya, selanjutnya pengumuman giveaway domain my.id dan hosting dari IndoCenter yang akan diundi secara langsung oleh Mas Darian. Pada Mas Darian, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan BEM Wasilkom Narutama dan Mas Faisal dan Mas Irfan. Ngeri banget materinya ya. Nggak cukup. 2 jam ini rasanya nggak cukup. Jadi sebaiknya ada sesi 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya.
dan jangan berhenti seperti itu. Saya akan memberikan giveaway dari IndiCenter, hosting dan domain dari MyID, domainnya .my.id, kemudian hostingnya storage-nya untuk 1 GB selama 1 tahun. Jadi teman-teman bisa praktek untuk Flutter di hosting yang kita berikan. Bisa di cPanel kan ya, Mas Faisal ya, untuk Flutter ini ya? Oh, anu ya Pak, API-nya. Mungkin Ya. nanti kalau buat API ditaruh di cPanel gitu bisa. Jadi mungkin teman-teman yang nggak sabaran nih menunggu ya kan, terus sudah bisa praktek sendiri di rumah, bisa memanfaatkan hosting ini untuk praktek uji coba project ya. Siapa tahu mau bikin startup dengan Flutter. Sudah isi presensi semua. Saya akan mengundi dari email yang dipakai dari presensi ya. Jadi saya akan share screen sebentar. Nggak muncul. Oh, tab. Sorry. Wheel of name. Muncul ya? Muncul, Mas. Halo? Ya, muncul, Mas. Oke. Kita akan mengundi 2 pemenang yang akan mendapatkan domain dan hosting. Kita mulai. 1, 2, 3. Siapa nih? Mas Ai, Ai, ada nggak Mas Ai? dua-dua. Ada orangnya? Selamat. Halo, ada nggak? Wah, kayaknya Ada nggak? dikasih ke saya kayaknya. Tolong panitia ikut memastikan ya. Kalau nggak ada nih kita ulang Arif lagi. Setia Nugroho namanya. Ada nggak? Oke, kita hitung sampai 3. Kalau nggak ada yang nyaut, Ini ada katanya Arif Ada? Setia Nugroho. Nah itu Arif Setia Nugroho. oh saya. Oh, silakan nanti follow Instagram IndoCenter _. Kemudian chatting untuk di DM aja ke Instagramnya IndoCenter _. Mas Irfan bisa tolong di-sharekan link Instagramnya ya. Oke, 1 sudah terundi, tinggal 1 lagi. Satu lagi. Afif, ada nggak nih? Ada orangnya? Afif Sofi Mahdi. Wah, kayaknya ada tadi. Kayaknya loh. Kenapa jawab Mas? Loh, ini anak mikir ya? Oh iya. Oh, anak mikir? Cuma, Gak ada nggak? ya. Kalau tidak ada, akan kita Ada Afif nggak? Sofi Mahdi namanya. Siapa? Afif Sofi Mahdi. ada. Ada. Sofi Mahdi. Saya telepon sebentar. Ada anu. Afif Sofi Mahdi kayaknya tidak ada. Dihitung aja Mas Darian. Wis, hangus. Afif Sofi Mahdi. Bener nih nggak ada. Wah, sayang banget. Udah dapet giveaway-nya. Sorry. Tadi ada telepon. Gimana? Ada orangnya nggak? Nggak Nggak ada. ada, Mas. Oke, kita undi lagi ya. Oke, siapa nih?
Wah, duh. Atika. Aplikasi Ada nggak? Ini anak UNESA nih. Anak magang saya. Firdausi. Ada nggak? Ada nggak? Nah, itu ada. ada. Ya. Selamat. Ya. Siap. Oke, terima kasih rekan-rekan yang sudah menang undian. Silakan di follow Instagram Indocenter. Ya, di situ sudah di-share oleh Mas Irfan. Kalau mau cari ID-nya Indocenter_, ya. Jadi Indocenter ini adalah perusahaan web hosting ya di bawah PT Rara Digital Indonesia. Jadi kita ada produk VPS, ada produk hosting, kemudian ada domain juga. Kita memang mensupport sekali acara-acara pendidikan seperti ini. Harapannya kita bisa mendapatkan SDM untuk developer handal. Nah, saya aja nyari developer setengah mati. Makanya kita mensupport acara-acara seperti ini. Harapannya biar bisa menemukan talenta-talenta baru. Terus dilaksanakan untuk BEM Fasilkom, jangan berhenti hanya hari ini saja. Terima kasih sudah hadir di acara ini. Keren semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Mas Derian. Oke. Selamat untuk Arif Setionugroho dan Atika Firdausi yang mendapatkan giveaway domain my.id. Untuk teman-teman yang belum mengisi link presensi, mohon untuk diisi link presensinya karena pengiriman sertifikat akan dikirimkan sesuai yang mengisi presensi dan dikirimkan lewat email kurang lebih 7 hari dari acara hari ini. Jangan lupa cek inbox dan spam untuk emailnya. Untuk teman-teman juga yang mungkin terlewat materinya dikarenakan masalah jaringan atau ada yang tertinggal dan ingin mencoba lagi apa yang sudah kita praktekkan tadi, bisa dilihat langsung di YouTube BEM Fasilkom Narotama. Alhamdulillah, Dev kelas Sinau bareng Build Beautiful Apps with Flutter pada malam hari ini. Kelas selesai dilaksanakan dengan baik. Terima kasih kepada pemateri kita yang sudah memberikan banyak ilmunya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sangat antusias mengikuti acara ini sampai selesai. Semoga banyak ilmu yang didapat sehingga dapat diaplikasikan dengan baik. Dengan demikian, acara Dev kelas hari ini telah selesai. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Kami tutup sampai di sini. Sampai bertemu di acara Dev kelas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Panggilannya Mbak siapa ini, Mbak? Mbak Diva, Mbak Rucira? Diva bisa, Rucira bisa. Iya. Aduh. Tadi aku udah follow loh Instagramnya, tolong di follow back ya. Udah kok Mas, sudah di follow. Mantap Mas, sekali. masih di record ini Mas. Yang lain jangan ikut-ikut ngomong ya, yang lain jangan ikut ngomong. Mas sendiri Mantap. ya Allah. Ini masih di record, nanti masuk YouTube ya. Iya ya, jangan dong. Kenapa Dikat aja. Ojo dikat. curang itu? Kirim grup. Riz, tolong di stop recordnya, Riz. Ini